Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi wasallam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban Allah salat subuh berjamaah. Dan tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang asbabu as-sabat alal hidayati wal haq, sebab-sebab di mana kita bisa istiqomah di atas hidayah dan juga kebenaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara nikmat yang paling besar yang disebutkan para ulama adalah an-ni'matu al-hidayah wal haq, nikmat di atas hidayah dan kebenaran. Dan itu senada dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau seandainya kita kumpulkan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sebutkan nikmat apa saja dari nikmat-nikmat dunia ini, tidak akan sebanding dan tidak akan setara dengan nikmat hidayah. Makanya ini pula yang kemudian Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla di urutan pertama hidayah itu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, baru kemudian ketakwaan. Artinya bahwa sebab takwa itu kan ada hidayah. Kalau tidak ada hidayah, orang tidak bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baru setelah ini al-afaf wal ghina. Afaf itu artinya menjaga kehormatan, dan ghina itu kecukupan dalam hidup. Artinya kekayaan itu diakhirkan dalam doa. Kenapa demikian? Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Ada seseorang itu yang secara lahiriah dia banyak melakukan amalan yang mengantarkan dia ke dalam surga. Bahkan surga dengan dia itu jaraknya hanya tinggal satu hasta. Tetapi dia di akhir hayatnya mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Padahal jarak dia dengan surga itu tinggal selangkah lagi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak jadi masuk surga, karena dia pernah melakukan amalan penduduk neraka dan Allah takdirkan dia harus masuk neraka. Itulah bahayanya seseorang itu intikas fi akhir hayati.
berubah di akhir hayatnya. Dan Rasul mengatakan al-a'malu bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman fitnah seperti sekarang ini yang penuh dengan kerusakan, terutama fitnah handphone yang ada di tangan-tangan kita ini. Karena kalau kita perhatikan fitnah handphone yang ada di depan kita ini, hampir semua kerusakan ada di sini. Kerusakan yang tidak dibayangkan ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang. Hanya dengan handphone di depan kita ini. Di zaman Nabi SAW belum ada handphone, belum ada alat komunikasi. Tetapi ketika kemudian menyebar sebuah isu, dan isu itu sebuah kedustaan, akibatnya fatal. Saya contohkan, ketika para sahabat Nabi SAW hijrah pertama kali ke Ethiopia, dan diikuti hanya dengan belasan para sahabat Nabi. Tiba-tiba kemudian datang informasi dari arah Mekah menuju Ethiopia bahwa penduduk Mekah telah beriman semuanya kepada Nabi SAW dengan turunnya surah An-Najm. Maka semua sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah itu balik ke Mekah. Rupanya berita itu hanya berita hoax, bukan berita benar. Tidak ada satupun orang-orang Quraisy itu masuk Islam. Yang ada setelah sahabat pulang ke Mekah, mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa, terpaksa hijrah lagi kedua kalinya ke Habasyah. Itu dampak penyebaran berita yang tidak jelas kan. Kemudian yang kedua, kisah perang Uhud, perang kekalahan kaum muslimin. Di Badar kaum muslimin menang, tapi di Uhud kalah. Salah satu penyebab kekalahannya adalah karena ada timbul isu, di mana diisukan Nabi SAW telah dibunuh dan terbunuh. Padahal isu itu tidak benar, Rasul masih hidup. Tapi begitulah makar musuh, diisukan dengan sebuah isu sehingga menjadikan lemah semangat para sahabat Nabi SAW ketika mendengar bahwa Nabi itu meninggal. Padahal yang meninggal itu bukan Nabi, tapi Mus'ab ibn Umair. Sementara perawakan Mus'ab ibn Umair itu kalau sudah menggunakan baju besi, maka tidak bisa dibedakan mana Nabi mana Mus'ab. Sehingga ketika terbunuh Mus'ab, orang-orang kafir menyangka mereka sudah membunuh Nabi, maka mereka menyebarkan berita hoax ini dan membuat tunggang langgang para sahabat, dan berakhir dengan kekalahan. Ini gara-gara berita yang tidak benar, jadi mengalami peperangan, kekalahan dalam peperangan. Atau contoh yang lainnya, hadisatul ifki. Hadisatul ifki itu berita bohong tentang ummuna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pulang dari peperangan yang dimenangkan Rasul, kemudian Aisyah itu kan berada di rumah-rumahan di atas unta. Kemudian dia minta berhenti kepada pasukan karena dia ingin buang hajat. Turunlah dia dari rumah-rumah unta itu, kemudian menghindar dari manusia. Tiba-tiba kehilangan cincin atau gelang, dan Aisyah berusaha untuk menemukannya. Lah pasukan yang membawa Aisyah itu disangka Aisyah sudah naik ke rumah-rumah unta itu, padahal dia sedang sibuk mencari gelang yang hilang. Berangkat pasukan, Aisyah ditinggalkan sendirian. Tapi Aisyah ini wanita cerdas, dia tidak menyusul pasukan, dia hanya tinggal di tempat dia berhenti. Karena pasti juga kalau mereka kehilangan, dia pasti akan dijemputnya. Rupanya
pasukan ini sudah menjauh dan tidak menyadari kalau di rumah-rumah unta itu sudah tidak ada lagi Aisyah. Tapi ada seorang sahabat yang ketinggalan pasukan, namanya Safwan ibn Mu'attil. Safwan ibn Mu'attil ini melihat ada Aisyah, kaget nih. Akhirnya dia turun dari untanya, Aisyah disuruh naik, kemudian diantar ke pasukan. Celakanya ketika diantar ke pasukan, orang-orang munafik mengetahui, dikepalai oleh Abdullah ibn Salul ibn Sabah, dan ini kesempatan menyakiti Nabi. Dituduhnya Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dan berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Sampai 1 bulan keluarga Nabi SAW tersakiti dengan isu itu, sampai turun surah An-Nur ayat 1-9 melepaskan diri Aisyah dari tuduhan zina, bahwa dia tidak berzina dan Allah bersihkan tuduhan itu. Lah peristiwa-peristiwa ini akibat apa? Akibat berita-berita yang tidak benar. Kadang orang terpancing. Makanya saya nasihati bagi saya pribadi dan antum semuanya, terkadang ada di antara kita itu yang setiap hari keasikan mungkin mendengar, melihat berita-berita politik di negeri kita ini. Kadang-kadang bersambung-sambung, kadang-kadang isinya celaan kepada pemerintah, atau mungkin juga pujian kepada pemerintah, atau mungkin isu-isu yang lainnya, sehingga hampir 24 jam kita tidak lepas daripada berita-berita itu. Dan sengaja syaitan itu mengaitkan hati kita dengan perkara-perkara seperti itu, akhirnya dilupakan yang harusnya dia mendengar yang bermanfaat bagi agamanya, malah kemudian dihabiskan kepada sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Lainkan semua fitnah. Belum lagi mulai dari kesyirikan, kekufuran, sampai maksiat remeh-temeh, semua ada dalam handphone itu. Karena berita-berita dunia-dunia perdukunan contohnya, klinik-klinik dan yang semacamnya itu sekarang diberitakan, ada channelnya, ditayangkan, dan itu kayak sinetron, setiap hari ada gitu ya, penampilan-penampilan dan penampakan mereka. Kalau orang tidak kuat-kuat akidah, boleh jadi kemudian terseret di situ. Lah ini baru satu barang namanya handphone. Macam mana dengan barang-barang yang lainnya yang ada di luar handphone itu? Tentu fitnah di zaman sekarang ini seperti gelombang yang terkadang orang itu kalau tidak memiliki bekal pasti terseret ke situ. Nah, dari sini ada beberapa wasilah atau sebab untuk mempertahankan hidayah dan kebenaran yang disebutkan di para ulama. Tidak perpanjang mukadimah. Yang pertama, ad-du'a'u daiman bis-sabati. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman itu doa. Apalagi senjatanya orang yang beriman itu untuk melawan gelombang fitnah, syubhat, syahwat ini tidak bisa dilawan kecuali dengan doa. Karena yang membolak-balikan hati kita ini bukan kita sendiri, tapi yang membolak-balikan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja membolak-balikan hati kita, sekejap sesat, sekejap dapat hidayah. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha sering mendengar Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ummu Salamah bicara kepada Rasul, saya mendengar engkau banyak membaca doa ini. Apa hikmah di balik doa ini? Apakah kita katakan Nabi SAW bisa tersesat? Atau Nabi SAW bisa terlepas hidayah? Mustahil, karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap hati manusia itu ada kalanya iqbal, ada kalanya idbal.
Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, terkadang hati manusia itu mudah menerima kebenaran, terkadang menolak kebenaran. Mudah menerima nasihat, terkadang menolak nasihat. Mudah untuk melaksanakan ketaatan, terkadang sulit untuk melakukan ketaatan. Itulah namanya iqbal dan idbal. Dan Rasul juga mengatakan setiap semangat itu pasti di balik kesemangatan ada futurnya. Manusia itu tidak mungkin semangat terus, pasti ada futurnya. Tetapi kata Nabi SAW, barang siapa yang saat futurnya, ketika hilang semangatnya untuk melakukan ketaatan itu, dia tetap memegang sunnah Nabi SAW, maka dia tetap di atas hidayah. Tapi kalau futurnya bukan kepada itu, maka siap-siap lagi akan dijauhkan dari hidayah alias mendapatkan kebinasaan. Makanya ulama mengatakan minimalnya kalau orang sedang tidak semangat ibadah, jangan melakukan maksiat, itu saja. Kalau orang lagi malas, mau ini malas itu malas gitu ya, untuk melakukan ketaatan, minimalnya jauhi maksiat. Jadi yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, tsabbit qalbi ala dini. Yang kedua, as-sabat bi mujalasatil akhyar. Usahakan dalam pergaulan keseharian kita ini mencari teman-teman terbaik yang memperbaiki akhiratnya. Boleh kita bergaul dengan siapapun, tapi jangan mencari kawan dekat yang bisa menghilangkan hidayah pada diri kita. Kenapa Abu Thalib itu tidak dapat hidayah? Coba, itu disebabkan karena teman-teman yang buruk. Padahal Abu Thalib itu sudah jelas-jelas kan mengakui agama Nabi SAW dan mengatakan laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira dini, bahwa aku sudah mengetahui agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama. Itu ucapan Abu Thalib. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyati. Tapi kenapa kemudian Abu Thalib tidak mau masuk Islam ketika ditalkin oleh Nabi SAW? Alasannya karena kalau bukan karena celaan kaumku, dia mengatakan seperti itu, kalau karena bukan celaan kaumku, laula masabbata qaumi, kalau bukan karena celaan kaumku, kata Abu Thalib, maka kalian akan mengetahui bahwa aku pasti akan berada di atas petunjuknya. Maksudnya masuk ke Islam. Tapi apa kenyataannya? Sampai dicabut nyawanya Abu Thalib tidak masuk Islam. Kenapa? Karena ketika sedang sakaratul maut, yang mentalkin dua manusia, yang satu mentalkin hidayah, yang satu mentalkin kesesatan. Yang mentalkin hidayah Nabi SAW dengan mengatakan kul ya ammi kalimatu la ilaha illallah, katakan wahai pamanku ucapan la ilaha illallah. Di sana pula ada mentalkin kesesatan. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kau benci dengan agama moyangmu Abdul Muttalib sehingga kau akan katakan kalimat itu? Lah Abu Thalib ini terkadang melirik Rasul, terkadang melirik Abu Jahal dan teman-temannya. Akhirnya akhir yang diucapkan Abu Thalib apa? Saya istiqomah di atas agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati kufur. Dari sini kata para ulama istinbat kisah ini, lihat bagaimana yang menghalangi hidayah salah satunya adalah perkawanan yang buruk. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu terkadang ditentukan agamanya oleh kawannya. Coba saja, kalau anda berkawan dengan ahli maksiat, lambat laun pasti juga akan ikut maksiat. Sebagaimana kalau kita berkawan dengan ahli ibadah, lambat laun kita juga akan menjadi ahli ibadah.
Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara asbab hidayah dan kebenaran adalah da'watul akharin ilal khairi wa nabdhus syarri, fa inna tilka da'wati hiya bimathabati as-sayyi'ati li nafsi. Yang ketiga adalah berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan, ya tentunya setelah memiliki pengetahuan. Setelah memiliki pengetahuan ataupun ilmu agama, baru kemudian berdakwah. Dan ingat, Imam Ahmad mengatakan bahwa asal pengetahuan itu adalah rasa takut. Asal pengetahuan itu adalah rasa takut. Dan itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu mereka orang-orang alim, orang-orang yang belajar agama. Kenapa orang-orang yang belajar agama itu lebih takut kepada Allah dibandingkan yang tidak belajar? Karena yang belajar itu tahu apa yang ditakutkan sehingga dia takut. Tapi orang yang tidak belajar, orang jahil itu, bagaimana dia akan takut? Dia sendiri tidak tahu apa yang ditakutkan. Makanya kemudian rasa takut yang kemudian lahir dari talabul ilmi itulah yang mendorong dia untuk beramal. Dan setelah beramal mendorong dia untuk mengajak manusia kepada kebaikan alias dakwah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah pendek, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Setelah berilmu kemudian beramal, mengajak manusia kepada kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang tadinya tidak baik kemudian mengajak manusia kepada kebaikan, akhirnya dia jadi baik. Sebab kalau seandainya semua orang diam tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mau mencegah kemungkaran dengan dalil saya belum baik, saya belum layak, saya belum cocok, maka tidak akan jalan itu namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu. Karena manusia itu semua punya kekurangan. Sampai kapan baiknya kita? Manusia punya kekurangan. Tidak ada manusia sempurna 100%, tidak ada. Manusia itu pasti ada kekurangannya. Lah boleh jadi dengan terus mengajak kepada orang lain itu bagian daripada mencambuk diri sendiri. Karena nasihat itu ulama mengatakan seperti orang bercermin di depan cermin. Jadi kalau kita menasihati orang, bayangkan orang yang kita nasihati itu seolah-olah kita dalam cermin. Kita nasihati diri sendiri sebenarnya. Itulah makna nasihat gitu ya. Isalul khair lil ghair, menyampaikan kebaikan kepada orang lain dengan bercerminnya kita di hadapan kaca seolah-olah yang sedang nasihati itu kita sendiri. Ini yang ketiga. Yang keempat, taqwallahi azza wa jalla. Berusaha untuk bertakwa dalam arti kata menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Terkadang ada dalam perintah itu sesuatu yang kita tidak sukai atau kita benci, lakukan saja, karena itu bagian daripada takwa. Atau boleh jadi menjauhi larangan. Dalam larangan itu ada sesuatu yang kita cintai pula, kita senangi pula, jauhi. Dan memang harus ada ijtihad, manjadda wajad, kata orang-orang bijak itu. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia bisa melakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kelima disebutkan juga ad-dilalatu 'alal khairi, ad-dilalatu 'alal khairi walau kana yasira. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Tetap kemudian mengajak manusia kepada kebaikan walaupun dengan ucapan yang sederhana. Namanya ada orang yang datang kepada kita minta nasihat, nasihati walaupun hanya mengatakan bertakwa kepada Allah. Karena
Ketika ada orang meminta nasihat kepada kita, kok kita tidak menasihati, berdosa kita. Berdosa karena nasihat itu terkadang menjadi wajib hukumnya dari fardu ain, dari fardu kifayah menjadi fardu ain dalam dua kondisi. Jadi menasihati orang itu menjadi wajib, menjadi fardu ain dari awalnya fardu kifayah. Itu karena dua perkara. Pertama, kalau kita melihat kemungkaran depan mata. Kalau antum tidak menasihatinya, berdosa. Tapi tentu dengan tahapan, kan gitu. Kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, melihat ya, bukan mendengar. Tidak boleh kita mengingkari sebuah kemungkaran kalau hanya sebatas mendengar. Karena hadisnya harus melihat. Pemain informasi, akhi si anu begini, langsung antum melabrak, tidak bisa. Karena hadisnya melihat, bukan mendengar. Kalau mendengar itu bukan melabrak, menasihati, tetapi tasabut tabayun dulu. Betul nggak akhi kata anu, kata si ini, kata si itu, gitu ya. Sebab kalau langsung menasihati gara-gara berita hanya sekedar mendengar, bisa benar bisa salah. Tapi kalau melihat, macam mana bisa salah? Dia melihat. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat, bukan mendengar. Kalau mendengar tajasus jadinya. Siapa yang melihat, baru cegat dengan tangan. Tak bisa dengan tangan, maksudnya kekuasaan, maka dengan lisan. Wa bilisani, tak bisa dengan lisan. Wa biqalbi, dengan hatinya. Walaupun kata Rasul, mengingkari manusia dengan hati itu adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Tapi ini minimalnya ada pengingkaran di situ. Harus ada. Maka dalam kondisi seperti ini, menasihati hukumnya wajib. Imma dengan kekuatan atau dengan lisan atau dengan hati doa. Ya. Atau yang kedua, kalau ada orang yang datang kepada kita minta nasihat, wajib dinasihati, walaupun dengan kata-kata sederhana. Walaupun hanya mengatakan bertakwa akhi. Karena Rasul yang mengatakan di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, idzastansahaka fansahlah. Kalau ada orang yang datang kepada minta nasihat, nasihati dia. Dalam dua kondisi nasihat itu wajib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu disebutkan keutamaannya, man dalla ala khairin kafa'in. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Terkadang nasihat itu tidak mesti harus, mungkin banyak dalil Quran keluar, hadis Nabi keluar, aqwal ulama keluar. Tidak, terkadang nasihat yang kecil kalau keluar dari hati yang ikhlas itu pengaruhnya lebih besar dibandingkan seorang ustaz yang membawakan segudang dalil. Kadang ada orang, mungkin dia orang tua tak kenal agama, tapi dengan pengalaman tuanya dia tahu itu salah, itu tidak benar. Kemudian dengan lembutnya dimenasihati dan keikhlasannya, bisa sadar orang itu. Tapi boleh jadi mungkin orang itu dinasihati ustaz atau ustazah atau kiai ataupun tuan guru atau apa namanya, atau tokoh-tokoh agama, dikasih dalil Quran, ini dalilnya, nih hadisnya, ini perkataan ulamanya, lari dia. Artinya bahwa hidayah itu kan kapan saja, tidak mesti dari orang tertentu kan. Bisa saja wasilah hidayah itu dari orang-orang lain yang boleh jadi mungkin kedudukannya lebih rendah secara pengetahuan dibandingkan ahli agama. Tapi keikhlasan itulah yang menjadikan pengaruh ajakan kebaikannya. Kemudian selanjutnya adalah idza ra'aita mubtala fi dinihi fahmadillah tabaraka wa ta'ala ala an afaka wa qul alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang diuji dari agamanya, ingat ujian agama itu lebih berat dibandingkan ujian dunia. Mungkin di mata kita ujian dunia itu lebih berat, itu bagi yang salah pandang. Ketika kita melihat ada orang yang stroke bertahun-tahun tidak bisa bangun,
ataupun mungkin terbaring di rumah sakit, entah penyakitnya apa, sudah uang dihabiskan dengan mungkin jumlah miliar untuk penyembuhan dan begitu seterusnya, atau mungkin ada tsunami rumahnya roboh, ada gempa kemudian rumahnya roboh, atau mungkin tanah yang diserobot orang atau dirampok dan begitu seterusnya. Ini kan ujian-ujian dunia. Terkadang kita katakan berat kali lah orang itu, tetangga ini sudah meninggal, suaminya timpa ini timpa itu. Itu sebenarnya kan ujian dunia, kita anggap itu sudah berat. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa ujian terberat itu kalau Allah goyangkan agama kita. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan dalam doanya itu, ya Allah, jangan kau uji dalam agama kami. Kau boleh uji dalam dunia kami, tapi jangan kau uji dalam agama kami. Karena ujian agama ini berat. Apa sih ujian agama itu? Kesesatan. Itulah ujian. Ujian paling berat itu ketika seseorang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun ujian agama itu seseorang dimalaskan untuk ibadah. Itu ujian agama. Dibakhilkan untuk sedekah, dimalaskan untuk thalabul ilmi, dimalaskan untuk ketaatan dan begitu seterusnya. Intinya berkaitan dengan agama. Nah, di sini kalau kita melihat ada orang yang seperti itu, umpamanya ada tetangga malas sholat, maka katakanlah alhamdulillah, saya masih bisa sholat, tanpa harus kemudian kita ini merendahkan orang lain. Tidak, kita bersyukur kita masih bisa sholat, yang si anu itu tak sholat gitu maksud. Kita masih bersyukur bisa hadir majelis ilmu, yang lain tidak. Nah ini, itu alamat orang itu istiqomah di atas kebenaran. Dahulu ada seorang ulama, saya lupa namanya, dia buta, dia tidak bisa berjalan, kakinya pincang ya. Dia buta, dia pincang, kemudian juga banyak cacat dalam badannya. Dia tidak bisa kemana-mana kecuali tempat tidurnya saja, karena tidak bisa ini bergerak. Dia hanya punya anak kecil yang membantu untuk memberi makan dan minum bagi dia, tapi lisannya terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lah salah satu zikirnya adalah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, menjaga diriku dari apa-apa yang Allah uji dari kebanyakan manusia, dan Allah anugerahkan kepadaku kelebihan dibandingkan makhluk yang lainnya. Coba bayangkan, dia masih bersyukur. Padahal kalau dikatakan kelebihan, kaki pincang. Kalau dikatakan punya kelebihan, mata pula buta. Kalau dikatakan punya kelebihan, banyak cacat di badannya. Tapi dia mengatakan bersyukur kepada Allah, Allah masih memiliki kelebihan. Jadi yang bisa dilakukan hanya dengan lisannya saja berzikir. Apa yang bisa dilakukan orang lumpuh kemudian buta? Hanya lisannya saja. Makanya ketika lewat seorang ulama di samping tenda dia, kemudian melihat ada orang buta berdoa seperti itu dan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan diriku dari kebanyakan manusia, dia heran. Dan bisa orang kayak gitu ngomong gitu juga. Akhirnya ditanya, wahai Tuhan, kenapa kau bisa mengatakan seperti itu? Sementara kau buta, kau cacat ini, kau cacat itu, kau pincang, kau tidak bisa kemana-mana. Maka dia mengatakan, aku bersyukur karena lisanku masih basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua orang sehat itu bisa melakukannya. Ada orang sehat kan, tapi zikirnya itu kan tertentu saja. Kadang habis sholat saja zikirnya, habis sudah apa lagi zikir lagi. Tapi dia bisa berzikir 24 jam. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang fisik manusia kan? Allah itu hanya memandang amalan manusia dan hatinya. Makanya kalau kita melihat ada orang yang diuji agamanya, bersyukurlah kita tidak diuji seperti dia. Boleh jadi kalau kita diuji seperti dia, mungkin lebih jahat kondisinya dibandingkan dia.
Dan itu salah satu langkah supaya kita bisa istiqomah. Kemudian juga alaika bil iktsari minal amali salih, maka usahakan perbanyak amal saleh. Kemudian juga al-qira'atu aniz zaighina wadh-dhalina wa kaifa zad, baca sejarah-sejarah orang-orang yang mereka dulunya mendapatkan hidayah kemudian menyimpang, bagaimana akhir hidup mereka, supaya kita tidak menirunya. Seperti yang sering saya contohkan, dalam Al-Quran ada orang namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini ulamanya Bani Israel. Allah kuasakan kepada dia Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang kalau dia berdoa dengan nama itu mustajab. Banyak orang yang datang kepada Bal'am minta doanya karena dikenal mustajab doa. Satu hari Nabi Musa alaihi salatu wasallam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sampailah di Bukit Husban. Bukit Husban ini melintang sampai ke tempat Bal'am tinggal dan daerahnya. Para pejabat mendengar yang ada di kota Bal'am itu bahwa Musa akan lewat dengan Bani Israel. Mereka mengatakan pasti dia akan menyerang kita, menjajah kita, dan begitu seterusnya. Kalau begitu kita harus hentikan. Tapi yang lain mengatakan bagaimana menghentikan pasukan yang besar. Musa dengan Bani Israel jumlah mereka lebih banyak. Akhirnya mereka mengatakan bagaimana kalau kita datang ke Bal'am ibn Ba'urah, minta supaya dia berdoa kepada Allah dan Allah menghancurkan Musa dan kaumnya. Ketika Bal'am diminta seperti itu, ya marahlah dan mengatakan, wailakum, celaka kalian, siapa yang saya doakan? Dia seorang nabi ulul azmi dari kalangan rasul, mustahil saya doakan Bal'am. Bal'am mendoakan Nabi Musa, tapi karena didesak, dikasih harta, dikasih hadiah, dikasih rumah, dikasih jabatan, meleleh juga akhirnya keimanannya. Entah setan dari mana datang, tiba-tiba dia menyetujui permintaan para pembesar di kota itu. Mulailah dia berdoa dengan keburukan kepada Nabi Musa, kebaikan, berarti mendoakan keburukan kepada Nabi. Bal'am ibn Ba'urah, padahal dia sudah tahu itu tidak mungkin. Makanya ketika berdoa dia kepleset-pleset lidahnya itu, tidak sampai-sampai doanya. Itu menunjukkan bahwa Allah sudah tidak redha dengan doanya, kan? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang musuh wali-waliku, kata Allah, maka dia mengumandangkan perang melawanku. Siapa yang mampu perang melawan Allah kalau kita mengganggu wali-wali? Akhirnya Bal'am pun putus asa karena doanya enggak mujarab lagi, bahasanya enggak manjur lagi, enggak mustajab lagi, sehingga dia mengatakan rugilah akhirat dan dunia, katanya. Tapi putus asa sampai di sini tidak. Bal'am cari cara lagi. Dia hendak membuat kemaksiatan di tengah-tengah Bani Israel. Dengan cara apa? Meminta agar wanita-wanita yang ada di tempat itu berdandan dengan cantik, pura-pura berjual beli, kemudian rayulah salah satu dari orang pilihan Nabi Musa. Kalau bisa melakukan perzinahan satu kali cukup menghukum mereka. Akhirnya betul dilakukan. Rupanya ada orang pilihan Nabi Musa berzina dengan wanita itu. Terjadi penyakit taun yang membantai ribuan jiwa, sehingga Nabi Musa kaget. Kok tiba-tiba ada wabah? Kenapa? Dan ini menunjukkan bahwa setiap maksiat itu ada pengaruh, ya. Baik pengaruh kepada perorangan ataupun pengaruh kepada masyarakat umumnya. Bayangkan yang melakukan zina satu orang, tapi korbannya ribuan. Nah, itulah maksiat berpengaruh. Makanya kenapa Allah mengatakan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah yang kalau seandainya menimpa kalian, bukan orang zalim secara khusus mendapatkan fitnah, orang baik pun terkena imbasnya, kata Allah. Akhirnya setelah ketahuan, kemudian dibunuh orang itu. Kemudian baru diangkat taunnya. Kemudian Nabi Musa jengkel, diseranglah kota itu sampai akhirnya mengalami kekalahan, dan Bal'am pun mati dalam kondisi kufur. Dari sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Quran itu tentang kisah Bal'am secara tersirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan bahwa terkadang keimanan seseorang itu diuji, hidayah seseorang diuji, kan? Akhirnya
Harusnya orang seperti Bal'am itu husnul khatimah, tapi Allah buat su'ul khatimah. Padahal Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu, kalau kami kehendaki Bal'am kami angkat derajatnya, tapi dia akhlada ilal ar, lebih memilih dunia dibandingkan akhirat. Itulah dia keinginan seperti itu, Allah kabulkan. Kemudian juga diantara yang bisa supaya kita ini istiqamah, selain membaca orang-orang yang menyimpang dan bagaimana akhir kehidupan mereka, tadabbur qasasil anbiya'i wa dirasatuha litta'assi wal amali, berusaha membaca kisah-kisah para nabi, belajar dengan serius, renungkan kisah-kisah itu, ambil pelajarannya untuk kita amalkan. Karena kita tahu bahwa isi daripada Quran itu sepertiganya kan kisah. Sepertiga isi Quran itu qasas, kisah-kisah. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan bahwa kisah-kisah itu adalah junudullah. Beliau mengatakan bahwa kisah-kisah dalam Quran, kisah-kisah dalam hadis Nabi SAW, dan kisah-kisah para sahabat dan yang lainnya dari kalangan para ulama, itu bisa dijadikan tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa itu bisa dijadikan tentara dari tentara Allah. Apa maksudnya? Tentara di tentara Allah itu maksudnya adalah ketika kita ini dalam kondisi ditimpa musibah, bagaimana cara menangkan musibah itu? Terkadang kita sudah berusaha untuk menangkan, tak tenang-tenang juga. Maka lihat, iringkan musibah kita dengan musibah umat sebelum kita. Iringkan musibah kita dengan musibah dengan orang-orang terdahulu. Lihat para nabi musibahnya seperti apa. Kita ini enggak seberapa dari musibah mereka, sehingga kita kenang kalau para nabi saja diuji, ya kita juga pasti akan terkena ujian. Kalau seandainya umpamanya contoh saja yang ringan, Nabi kita Muhammad SAW, sekarang musibah yang kita derita itu semua pernah dialami Nabi. Kalau kita pernah ditinggal orang yang kita cintai, Rasul pun ditinggal orang yang dicintainya. Bayangkan 5 anaknya itu dikubur di hadapan dia yang menguburkannya, mulai dari Qasim, Abdullah, Zainab, kemudian Ummu Kulsum, dan juga Ruqayyah, ataupun ditambah dengan Ibrahim, kecuali Fatimah. Kalau mungkin kita kehidupan melarat umpamanya, kan Rasul juga pernah melarat. Belasan tahun dia menjadi penggembala kambing dengan upah yang sangat kecil sekali, alal qararit, dalam riwayat itu. Qararit itu dengan upah yang sangat kecil sekali. Kalau seandainya kita dalam menasihati berdakwah, diejek, dicaci, dimaki, Rasul lebih daripada itu, diintimidasi, bahkan diusir, bahkan akan dilakukan pembunuhan. Bahkan Rasul sudah dari kecil susah hidupnya, dalam kandungan saja sudah susah, bapaknya sudah meninggal, usia Rasul masih 6 bulan, kemudian terlahir, dititipkan di Baduy lagi di desa, kemudian besar sedikit belasan tahun, 5-6 tahun sudah jadi penggembala kambing. Kemudian diberikan kepada ibunya, meninggal ibunya. Diberikan kepada kakeknya, meninggal pula kakeknya. Diberikan kepada pamannya, pamannya pula yang paling miskin dari semua paman Nabi. Jadi banyak musibah yang dialami Rasul. Tapi memang itu skenario Allah kan, karena hendak membentuk dia seorang Nabi dan Rasul. Tapi dari sini ketika kita iringkan setiap musibah kepada umat sebelum kita, atau kepada tokoh-tokoh yang merupakan teladan kita, Rasul, para sahabat, itu akan jadi tentara bagi kita, jadi obat bagi kita, dan itu bisa menenangkan. Ya, makanya itu juga diantara sebab ats-tsabat juga. Ya. Kemudian juga at-ta'ammul fil Qur'anil Karim wa qira'atuha, senantiasa mempelajari tafsir Al-Quran, kemudian juga merenungkannya, kemudian juga membacanya. Karena Quran itu hidayah. Memang Quran, kita kan asal hidayah Al-Quran kan? Banyak orang-orang barat itu ketika mendengar Al-Quran gak paham maknanya, mereka mau masuk Islam. Contoh dalam sejarah lah Najasyi, Raja Ethiopia, atau disebut dengan Ashama ibn Abjur, atau gelarnya Najasyi, dari kerajaan Ethiopia. Ketika sahabat hijrah ke sana, kemudian
terjadi dialog sengit antara Ja'far dengan Amr ibn As, yang ketika itu memberikan hadiah kepada Raja-Raja Ethiopia untuk memulangkan para sahabat ke Mekah. Tapi Najasyi itu orang berakal, dia tidak bisa langsung mendeportasi gitu saja kan, kecuali ada alasannya. Terjadi dialog panjang itu antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Amr ibn As di hadapan Raja Najasyi. Bahasa Ethiopia kan bukan bahasa Arab, bahasa asing, nggak kenal pun Quran. Tapi ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan Al-Quran surah Maryam, entah kenapa kemudian Najasyi bisa melelehkan air mata, kemudian masuk Islam, walaupun kaumnya tidak tahu dia muslim. Dari mana kita tahu Najasyi muslim? Karena ketika kematiannya Rasul mensalat gaibkan. Dan hari ini menjadi kebanggaan orang-orang Afrika bahwa pernah ada raja mereka itu satu-satunya yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Walaupun setelah itu Afrika juga mayoritas muslim. Di zaman Utsman terjajah sampai ke daratan Afrika kan, dan sampai hari ini Islam juga banyak di sana ya. Tapi yang ingin saya katakan ya, bagaimana di sini Al-Quran itu bisa mempengaruhi luar biasa pada orang kafir. Jangan lagi kepada orang kafir itu Quran itu pengaruhnya, kepada bangsa jin, kepada makhluk-makhluk yang sifatnya jaman gitu ya, pada semua terpengaruh dengan Quran. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan Quran itu dibebankan kepada gunung, pasti gunung akan bergetar, bisa saja dia hancur. Bayangkan gunung bisa hancur, bergetar karena rasa takut dengan Allah ketika Quran dibebankan kepada mereka. Ya, karena Quran itu punya benar. Atau kepada bangsa gaib, bangsa jin ketika Rasul berada di Taif, kemudian diusir, masuk Mekah tidak bisa karena harus mendapatkan jaminan perlindungan. Baru setelah dia mendapatkan jaminan perlindungan dari Adi bin Hatim, baru dia bisa masuk. Tapi sebelum mendapatkan itu Rasul terpaksa sembunyi kan di kebun Mughirah. Serba salah, mau ke Taif lagi dilempari, mau ke Mekah diancam bunuh kan gitu. Karena sudah nggak ada lagi pelindungnya. Khadijah sudah meninggal, Abu Talib sudah meninggal, tidak ada lagi backing-backingan bahasa kitanya. Akhirnya Nabi SAW pun beberapa hari tinggal di kebun kurma, walaupun ada juga yang masuk Islam namanya Adas. Adas itu orang Nasrani, orang dari kaumnya Nabi Yunus di Nainawa di Irak. Itu namanya Adas, jadi budaknya Mughirah yang punya kebun itu masuk Islam. Ketika orang Taif tidak masuk Islam, si Adas pula masuk Islam, orang Nasrani itu. Dan lebih daripada itu adalah kaum jin. Rasulullah SAW kan baca Quran itu dalam salat subuh di kebun itu. Tiba-tiba ada jin yang berjumlah 7 dari jin Nasibah dari Yaman. Sekali mendengar ayat Al-Quran langsung beriman. Lainlah 7 jin pertama yang menjadi sahabat Nabi. Dengan wasilah 7 jin ini ribuan jin masuk Islam. Hanya mendengar Quran satu kali langsung aman Nabi. Sehingga Allah turunkan surah jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kerangkan tuh bagaimana masuk Islamnya jin kan? Memang Quran ini luar biasa. Lah kalau Quran itu bisa mempengaruhi segalanya, mempengaruhi jin, mempengaruhi hati-hati orang kafir, mempengaruhi sampai kepada binatang. Seperti sahabat Husain bin Khudair radhiyallahu anhu. Husain bin Khudair radhiyallahu anhu. Itu satu hari dia membaca Quran tengah malam, anaknya Yahya itu sedang tidur, di sampingnya ada kuda yang ditambatkan. Jadi setiap Husain bin Khudair membaca Quran, kudanya ini bergerak-gerak. Kudanya bergerak-gerak terus. Tapi kalau dia diam, kudanya pula diam. Dia baca lagi, kudanya bergerak. Tapi dia takut. Kenapa? Anaknya tertidur di samping kuda, takut kesepak itu bahasanya. Akhirnya dia tidak melanjutkan bacaannya. Lah, kejadian yang sama ketika dia membaca Quran, Husain bin Khudair melihat ada cahaya dari langit. Cuma karena takut anaknya tadi, karena dekat kuda gitu ya, takut disakiti kudanya, akhirnya dihentikan. Kemudian keesokannya diceritakan kepada Rasul. Dia mengatakan, ya Husain, kalau engkau teruskan baca Quran, maka malaikat akan turun berturut-turut dari langit untuk menyaksikan bacaan. Dan ini karomah namanya.
Karomah seorang sahabat. Ya. Nah dari sini kita tahu bagaimana kuda bisa terpengaruh dengan bacaan Quran. Artinya sampai kepada binatang. Lah pertanyaannya, kalau seandainya binatang saja terpengaruh, bebatu, gunung, jin, para malaikat dan begitu terpengaruh, lah ada di antara hati-hati kita ini kalau mendengar Quran atau membaca Quran tak ada pengaruh sama sekali. Lah kenapa ini? Boleh jadi mungkin keras hati itu, hidayah tidak masuk di situ. Tapi kalau dengar musik bisa dia menangis. Dengan instrumen-instrumen, kalau zaman dulu apa itu, gitar atau apa, mau tidur denger itu baru dia tidur. Bisa dia tidur gara-gara denger itu juga. Jadi aneh gitu ya, kalau memang hati kita hidup, saya kira akan dihidupkan dengan Quran. Tapi itulah karena terlalu banyak fitnah di zaman sekarang, bacaan Quran itu tidak pengaruh. Makanya dibuatlah terkadang kita baca, terkadang kita mendengar. Karena membaca dan mendengar itu wasilah kita dapat hidayah. Jangankan kita Rasul saja minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Quran kan, dan mengatakan, wahai Abdullah, iqra alayya al-Quran, bacakan untuk Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alayka wal Qur'anu unzila ilaika. Rasul, apakah saya harus membaca Quran untukmu? Lah Quran kan turun kepadamu katanya. Kata Rasul, baca saja. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mas'ud pun baca surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, hasbuka ya Ibnu Mas'ud, cukup. Karena ayat itu sudah menyinggung dirinya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku melihat di kedua kelopak mata Rasul keluar air mata sehingga membasuhi janggutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara wasilah as-sabat adalah al-isti'anatu ila Allah azza wa jalla. Mintalah dalam setiap masalah itu pertolongan dari Allah. Makanya sering saya katakan, ikhwan, perkara besar kalau Allah terlibat menyelesaikannya pasti terurai masalahnya. Perkara kecil kalau Allah tidak terlibat maka akan sulit jalan keluarnya. Itu kaidah. Perkara sebesar apapun kalau Allah terlibat menyelesaikannya pasti terurai masalahnya. Perkara sekecil apapun kalau Allah tidak menyelesaikannya maka tidak akan dapat jalan keluarnya. Kenapa dalam surah Al-Fatihah setiap hari kita membaca 17 kali kan? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Padahal isti'anah itu bagian ibadah kan? Kenapa mesti diulang? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan itu bagian daripada ibadah. Kenapa dikeluarkan? Kenapa tidak cukup iyyaka na'budu? Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Yang namanya ibadah termasuk minta pertolongan, takut, harap. Nah, itu kan sebenarnya ibadah. Kenapa dikeluarkan isti'anah? Itu namanya zikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang yang khusus setelah Allah menyebutkan yang umum. Karena ibadah manusia tidak mungkin terrealisasi, tidak mungkin terwujudkan kecuali karena ada pertolongan Allah. Makanya kenapa isti'anah disendirikan? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa mesti kami minta pertolongan? Karena tidak mungkin orang melakukan ibadah kecuali ditolong Allah. Anda tidak mungkin hadir di sini kalau tidak pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa sholat subuh tadi kalau tidak karena pertolongan Allah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu semua adalah pertolongan Allah sebenarnya. Makanya isti'anah itu penting. Apalagi di zaman sekarang banyak-banyak minta tolong kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dari setiap fitnah yang kita hadapi. Dan ini juga salah satu bentuk as-sabat. Kemudian juga di antara bentuk as-sabat adalah as-sabru, fa inna min a'zami asbabi tsabati ala dinillah. Sabar, karena inilah seagung-agungnya wasilah seseorang bisa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.